Kali ini kita akan membahas terkait dengan penghasilan orang tua dan jumlah tanggungan orang tua. Dua isian ini nanti akan ditanyakan dalam pendaftaran akun SNPMB dan pendaftaran KIP kuliah. Makanya kita perlu sajikan beberapa penjelasan agar isian yang kalian inputkan di akun SNPMB dan di akun KIP kuliah ini sama. Berkaitan dengan penghasilan orang tua, ini tentu penting. Bisa saja nominal penghasilan yang diinputkan di akun SNPMB ini bisa dipertimbangkan sebagai penentu UKT ketika kalian nanti diterima. Kenapa kita bicara UKT? Karena ya belum tentu pelamar KIP kuliah ketika nanti keterima di jalur seleksi masuk perguruan tinggi, belum tentu nanti otomatis digratiskan oleh kampusnya. Di beberapa PTN diminta bayar UKT dulu, nanti ketika status KIP kuliahnya sudah dinyatakan lolos, nanti akan digratiskan. Jadi UKT yang sudah dibayarkan akan dikembalikan ketika statusnya sudah clear sebagai penerima KIP kuliah. Karena berdasarkan pengalaman 2 tahun terakhir, banyak kampus yang kekurangan kuota KIP kuliah. Mereka tidak mau ambil resiko agar yang kira-kira tidak kuat bayar UKT biar mundur langsung, sementara yang kuat bayar UKT biar punya kepastian nanti di semester berikutnya tetap lanjut sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Nah, menyikapi hal itu maka dalam pengisian penghasilan orang tua harus hati-hati juga. Mengingat beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir, walaupun sudah memasukkan nominal penghasilan orang tua sekecil mungkin, tapi ternyata UKT yang keluar tetap UKT yang lumayan besar gitu ya. Jadi entah dengan rumus apa perguruan tinggi relatif cenderung mengeluarkan UKT-UKT yang relatif besar untuk mahasiswanya walaupun di jalur SNPP atau SMP. Lalu ketika kita bicara berkaitan dengan penghasilan orang tua, penghasilan yang dimaksud di sini adalah penghasilan kotor. Penghasilan yang belum dikurangi atau dipotong dengan angsuran, belum dikurangi tagihan listrik atau tagihan lain-lain yang itu bersifat gaya hidup ya. Makanya tentu penghasilan yang diminta adalah penghasilan kotor. Kalau bicara penghasilan bersih, orang yang penghasilannya 20 juta sekalipun ya bisa saja per bulan bersihnya hanya 500.000, hanya 200.000, hanya 1 juta. Bergantung pada tingkat gaya hidup masing-masing orang gitu loh. Nah, penentuan besaran penghasilan ayah, penghasilan ibu ini tentu didasarkan pada selip gaji bagi yang bekerja di sektor formal, misal ASN, karyawan swasta, atau pekerja-pekerja formal lain yang punya selip gaji. Lantas untuk yang bekerja di sektor informal, misalnya petani, pedagang, nelayan, atau pekerja serabutan, maka besaran nominal penghasilan per bulan ya, yang diminta ini penghasilan per bulan ya, bukan penghasilan per minggu. Itu bisa kalian hitung dengan menghitung jumlah penghasilan selama 1 tahun dibagi 12 bulan. Ketemulah rata-rata penghasilannya. Tentu hitung-hitungannya akan agak jelimet juga. Orang tua kalian bisa jadi juga tidak bisa menentukan nominalnya ketika pekerjaannya serabutan misalnya seperti itu. Nah, jadi misalnya sebagai contoh kalau orang tuanya petani gitu ya, ya kalian hitung aja panen pertama berapa, panen kedua berapa, panen ketiga berapa. Misal dalam 1 tahun panennya 3 kali. Ya angkanya dihitung aja. Misal 4 juta tambah 3 juta tambah 10 juta gitu ya. Totalnya 17 juta dibagi 12. Ketemulah rata-rata penghasilan per bulan. Jadi harus global dalam setahun ya. Karena bisa jadi petani itu bisa jadi panen pertama gagal, panen kedua berhasil, panen ketiga berhasil, kan seperti itu. Termasuk jika pedagang ya seperti itu kan. Hari ini untungnya banyak, besoknya untungnya sedikit, besoknya lagi rugi. Potensi-potensi semacam itu kan terjadi. Maka kira-kira dalam 1 tahun dapatnya uang berapa dibagi 12 bulan. Kalau yang pekerjaan informal lainnya ya kira-kiranya berapa, rata-ratanya berapa, tidak harus pasti tetapi jangan kebesaran, jangan kekecilan. Saat ini kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, harga serba mahal, jadi harus dihitung dengan rasional. Misal anggota keluarganya 5 gitu ya, kemudian dimasukkan penghasilan rata-rata per bulannya 200.000, itu kan nggak masuk akal juga. Kalau anggota keluarganya 5
Katakan sehari beras kilo. Harga beras kilo misal 10.000. 10 kali 30 hari itu sudah 300.000. Makanya kalau mengisikan jumlah penghasilan orang tua juga harus masuk akal, tidak boleh terlalu kekecilan. Ya tentu rumit lah teman-teman, tapi jangan kekecilan. Kita juga ingatkan ya, kampus itu bukan tempatnya orang bodoh. Mereka juga tahu angka yang kalian masukkan ini masuk akal atau tidak, kan gitu. Nah, berkaitan dengan pengisian penghasilan orang tua, ini kan dibagi penghasilan ayah, penghasilan ibu. Ini beberapa kasus yang kita inventarisir untuk memberikan sedikit gambaran dalam pengisian penghasilan ayah dan penghasilan ibu. Kasus pertama tentu orang tua lengkap bekerja semua, maka penghasilan ayah ada isinya, penghasilan ibu ada isinya. Kemudian misalnya orang tua lengkap tetapi ibu sebagai IRT, maka ayah ada penghasilannya, ibu tidak berpenghasilan. Atau sebaliknya, ayah sebagai bapak rumah tangga, ibunya yang bekerja, maka penghasilan ibu ada, kemudian penghasilan bapaknya nggak ada. Atau bapaknya sakit, ya penghasilan bapak tidak ada, tidak berpenghasilan. Kemudian misalnya orang tuanya lengkap, tapi kalian kakaknya ikut saudara karena korban zonasi atau karena bersekolah di luar kota. Maka penghasilan yang dimasukkan adalah penghasilan ayah dan ibu yang tentunya sesuai dengan aslinya. Kalian harus segera pindah ke kakak orang tua asli. Penting ya. Jadi kalau kalian kasusnya semacam itu harus kembali ke kartu keluarga orang tua asli. Diupdate lah ya. Sehari jadi kok. Kemudian kasus selanjutnya, misalnya orang tua cerai, ikut salah satu orang tua. Nah, kalau cerai, sudah ada surat cerainya, ya kakaknya diupdate. Nanti rujukannya berdasarkan kartu keluarga. Kalau di kakak itu hanya ada ibu, maka pekerjaan ayah tidak berpenghasilan gitu ya. Atau sebaliknya, kalau di kakak itu hanya ada ayah, berarti ibunya tidak berpenghasilan, seperti itu. Makanya kakak update itu penting. Kemudian misalnya orang tua cerai, ikut salah satu orang tua tapi menikah lagi. Iya, tadi rujukannya kartu keluarga. Di situ ada ayah, misal ayah kandung, ibu tiri. Tetap penghasilan yang dimasukkan di situ penghasilan ayah ya ayah kandungmu, ibu tirimu, seperti itu. Atau sebaliknya, kan gitu. Tentu dengan catatan bahwa kalian di keluarga itu dinafkahi ya, gitu ya, bukan kemudian kalian di situ dibiarkan sendiri. Lalu misal orang tua cerai dan ikut kakek nenek, kakaknya masih gabung sama ayah, tapi saya statusnya ikut kakek nenek. Ya kalau orang tuamu benar-benar melepaskan dari kebutuhan sehari-harimu, ya berarti statusnya pekerjaan ayah adalah wali ya. Wali laki-lakinya ya kakek, wali perempuannya ya nenek. Berarti penghasilan ayah ya penghasilan kakek, penghasilan ibu ya penghasilan nenek, seperti itu. Atau misalnya ikut paman bibi ya berarti penghasilan wali, seperti itu. Single parent karena meninggal ya udah berarti yang meninggal berarti tidak berpenghasilan. Yatim piatu misal ikut saudara ya berarti penghasilan wali. Ayahnya berarti ganti walinya, wali laki-laki, ibunya diganti wali perempuan. Kalau ikut panti asuhan berarti penghasilan tidak berpenghasilan, ayah dan ibu tidak berpenghasilan, seperti itu. Dan kasus lain-lain yang mungkin tidak bisa kita jelaskan. Nah, ini adalah rentang nominal ya, yang nanti bisa kalian pilih di pendaftaran akun SNPMB dari tidak berpenghasilan, kemudian lebih kecil sama dengan 500, 500 sampai 1 juta, 1 juta sampai 1.500.000, dan seterusnya. Jangan sampai mengisi penghasilan orang tua tapi kebesaran. Konsultasilah dengan orang tua. Gimana Kak kalau penghasilan saya itu 3 juta gitu ya? Ya masukkan saja di rentang yang terkecil, yakni rentang 2.500.000 sampai dengan 3 juta. Itu kan ada satunya ya, 3 juta 1 sampai 4 juta ya. Jadi jelas ya rentangnya, tinggal kalian milih. Ya pokoknya bisa diprediksi lah kalau kalian memasukkan misalnya rentang penghasilan 2 juta sampai 2.500.000 ya berarti UKT yang keluar kira-kira 2 kalinya, yakni sekitar 4 juta sampai 5 juta.
Misalnya kalian masukkan 7.500.000 sampai 10 juta ya, berarti rentang UKT tertinggi. Bisa masuk ke UKT tertingginya di kampus itu berapa gitu ya. Kemudian kita lanjut ke perhitungan jumlah tanggungan. Nah, jumlah tanggungan ini adalah jumlah anggota keluarga yang masih dibiayai orang tua kalian, baik itu saudara kandung maupun bukan saudara kandung. Ini di sini disebutkan dibiayai orang tua atau wali gitu ya. Kalau ikut wali ya berarti yang dibiayai oleh wali kalian. Nah, dalam pengisian akun SNPMB dan pengisian KIP kuliah itu yang ditanyakan adalah jumlah tanggungan orang tua wali. Orang tua, artinya ayah dan ibu itu tidak diikutkan, tidak dihitung dalam perhitungan jumlah tanggungan. Jadi meliputi seluruh anggota keluarga yang tidak bekerja dalam keluarga kalian. Ayah dan ibu atau orang tua walaupun tidak bekerja tetap tidak dihitung tanggungan. Karena pertanyaannya jumlah tanggungan orang tua. Yang namanya orang tua itu berarti ayah dan ibu. Sebagai contoh misalnya seluruh keluarga yang ada di kakak kalian, jadi rujukannya di kartu keluarga ya teman-teman untuk perhitungan jumlah tanggungan orang tua ini. Seluruh anggota keluarga yang ada di kakak, misal ada 5, ayah, ibu, kakak, kamu, dan adik. Misal ayah bekerja, ibu tidak bekerja, kakak bekerja, kamu dan adik masih sekolah, misal seperti itu, maka ayah dan ibu kita coret karena tidak masuk perhitungan jumlah tanggungan. Kemudian kakak kita coret karena dia statusnya sudah bekerja, walaupun kadang ada kakak yang sudah bekerja tapi uang bensin masih minta orang tua. Tetap dicoret karena sudah bekerja, dianggap sudah bisa menafkahi kebutuhannya sendiri. Maka tanggungannya di sini tinggal kamu dan adik, orang yang secara kewajiban harus dibiayai oleh orang tua kalian. Tanggungannya tinggal 2. Gimana Kak ketika misalnya kakak saya sudah menikah gitu ya, nggak bekerja statusnya. Apakah itu masuk tanggungan orang tua? Masih satu kakak Kak gitu ya. Jadi misalnya kalau ada kakak yang sudah menikah itu tidak masuk jumlah tanggungan orang tua. Entah itu dia laki-laki atau perempuan walaupun tidak bekerja, dia sudah punya keluarga sendiri dan harusnya kakaknya harusnya segera diupdate, tapi kadangkala oh ini statusnya hamil, nanti bikin kakak baru setelah lahiran aja gitu ya. Ada yang seperti itu juga. Jadi yang sudah bekerja dan sudah berumah tangga tidak masuk perhitungan jumlah tanggungan. Dan kita tekankan lagi, ayah atau ibu walaupun tidak bekerja tetap tidak dihitung tanggungan. Karena pertanyaannya jumlah tanggungan orang tua. Kalau jumlah tanggungan keluarga misalnya atau jumlah tanggungan saja, maka konteksnya bisa berbeda lagi. Kalau misalnya di situ ada kakek nenek di kakak kita, ya dilihat aja statusnya kakek nenek ini bekerja atau tidak. Kalau tidak bekerja ya dihitung jumlah tanggungannya, dihitung masuk ke dalam perhitungan jumlah tanggungan. Karena ya kalau kakek nenek kadang usia nggak produktif ya tentu nggak bekerja dan itu menjadi tanggungan keluarga kalian. Tapi kalau sudah beda kakak ya tidak bisa dihitung. Rujukannya tetap kartu keluarga. Karena kadang dalam satu rumah itu ada beberapa kartu keluarga. Ada kakek nenek, ada kakak keluarga kalian, ada kakak kalian. Nah kalau dihitung semua ya repot. Ya. Jadi itulah ya gambarannya. Kalau nggak paham ya nggak apa-apa ya. Nggak paham itu nggak salah kok ya. Yang penting kalian mencoba untuk memahaminya. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Itu yang bisa kita sajikan. Semoga ada informasi yang bisa kalian dapatkan.